Hari ini kita bersyukur bisa hadir di tempat ini untuk kembali beribadah kepada Tuhan dalam kebaktian doa. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita, telinga kita untuk kita belajar iman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu, tema kita hari ini ialah Abraham, Bapa yang melepaskan anaknya. Saya mengajak kita membuka Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai 19. Bapak Ibu, saya tidak akan bacakan ayat ini karena panjang. Saya akan hanya bacakan ayat pertama dan ayat yang kedua. Nanti dalam pembahasan saya akan menjelaskan satu bagian per satu bagian. Ya. Demikian firman Tuhan, Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, ada seorang bernama David Livingstone. Bapak Ibu, dia lahir di Skotlandia. Ya Bapak Ibu, pada awalnya adalah seorang dokter. Tentu dengan profesi sebagai dokter, Bapak Ibu, ia mempunyai kehidupan yang baik, ya, penghasilan yang cukup. Tetapi di luar dugaan Bapak Ibu, karena kasihnya kepada Tuhan, dia punya kerinduan yang begitu besarnya untuk mengabarkan Injil lebih luas kepada banyak orang. Itu Bapak Ibu, dia pergi rencananya ke China. Tetapi pada waktu itu karena China sedang terjadi perang Bapak Ibu, maka dia membatalkannya. Setelah tadi dia berdoa meminta hikmat kepada Tuhan. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Afrika. Bapak Ibu, Afrika pada waktu itu suatu negara yang miskin, yang terbelakang, yang kasar, yang barbar penduduknya. Di Afrika yang mendapat Bapak Ibu banyak sekali tantangan di dalam dia melayani dan mengabarkan Injil. Banyak tantangan yang dihadapi. Ditambah lagi Bapak Ibu ketika dia menikah ya dengan pasangannya. Tak lama kemudian istrinya itu meninggal di Afrika. Hancurlah hatinya. Sedangkan dia sendiri Bapak Ibu menderita sakit penyakit kolera, bisul yang sangat mengganggu hidupnya. Sehingga cerita Bapak Ibu, David Livingstone ini meninggal di Afrika karena sakit malaria. Ia mengambil nafas terakhirnya sambil berlutut dalam doa di tempat tidurnya. Ia tetap setia melayani Tuhan, mengabarkan Injil sekalipun banyak tantangan yang dia hadapi pada waktu itu. Bapak Ibu, ketika dia masih hidup, ada seorang yang bertanya kepada dia tentang apa arti pengorbanan. Dengan bertanya seperti ini, pengorbanan Anda begitu besar buat Tuhan. Apakah Anda kecewa atas semua yang terjadi dalam hidup saudara? Tetapi dia menjawab seperti ini. Saya tidak pernah melakukan pengorbanan selama hidup saya. Saya hanya menjalani ketaatan sebagai hambanya. Dia pergi ke Afrika, meninggalkan kenyamanannya, dia pergi ke sana memberitakan Injil. Dia mengalami begitu banyak pengorbanan. Dia katakan, hanya saya sebagai seorang hamba yang melakukan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketaatan yang sama yang pernah dialami oleh seorang bernama Abraham dalam perikop yang kita baca. Kejadian pasal 22. Di mana dalam ayat 1 Bapak Ibu dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Bapak Ibu, kata mencoba di sebenarnya kurang tepat ya. Karena Allah tidak pernah mencobai, dan ini bertentangan dengan Yakobus 1 ayat yang ke-13. Di mana di sana dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi lebih tepat Bapak Ibu diterjemahkan menguji, seperti terjemahan bahasa Inggris ya, NIV, RSV menerjemahkan dengan tes. Kalau pencobaan datangnya dari si jahat Bapak Ibu, tujuan untuk menjatuhkan kita. Kalau ujian datang dari Tuhan, untuk apa? Menguji kita, mempertumbuhkan, memperkuat akan iman kita. Nah Bapak Ibu, Allah menguji Abraham.
Setelah menunggu begitu lama Bapak Ibu, 25 tahun. Menunggu keturunan untuk mendapatkan seorang anak. Akhirnya Bapak Ibu, lahirlah anak yang dikasihinya yang bernama Ishak. Di dalam masa tuanya, di dalam kemustahilannya. Bagaimana pada waktu itu Sarah Bapak Ibu sudah mati haid. Tetapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ishak lahir dan hadir di dalam keluarga Abraham. Bapak Ibu, tentu dengan kelahiran Abraham, keluarga ini menjadi berbeda. Ada sukacita, ya, ada canda tawa, dan semua berfokus kepada anak ini. Semua difokuskan kepada Ishak, anak tunggalnya, ketika Abraham dan Sarah sudah lanjut usia. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, di ayat 2 dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, Ishak anak tunggal yang sangat dikasihinya. Sekarang datang firman Tuhan katakan, ambillah anakmu, bawalah ke gunung Moria dan persembahkan dia bagiku. Kita punya anak kita sakit, apa yang kita rasakan? Kita selalu berkata begini kalau ibu-ibu ya, biarkan saya Tuhan yang menggantikannya, jangan dia. Kenapa? Karena kita mengasihi anak kita. Nah, ketika perintah ini datang kepada Abraham, Bapak Ibu, saya meyakini kabar ini bukan kabar baik bagi Abraham. Kabarnya seperti disambar petir di siang bolong Bapak Ibu. Betapa terkejutnya ia, betapa kagetnya ia, karena Yesus mempersembahkan Ishak, anak yang tunggal, anak yang dia kasihi, kepada Tuhan. Bapak Ibu, mungkin muncul beberapa pertanyaan dalam hati Abraham. Mengapa Allah meminta anakku? Bukankah Allah pernah berjanji bahwa keturunanku akan seperti bintang di langit? Dan yang akan menjadi ahli waris itu ialah anak kandungku. Mungkin Bapak Ibu dia bertanya, mengapa sekarang setelah lahir anak yang Tuhan janjikan itu, Tuhan mau mengambilnya pula? Apakah Tuhan ingkar janji? Bukankah selama ini aku taat kepada Tuhan? Mengapa Tuhan memberikan pergumulan, masalah di dalam kehidupanku? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam diri Abraham. Dia bergumul dengan sangat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ujian ini sangat-sangat tidak mudah. Oleh karena apa? Yang pertama Bapak Ibu, karena Ishak itu adalah anak kandungnya yang lahir dari istri yang dia sayangi, yaitu Sarah. Kalau Tuhan minta Ismail, mungkin dia akan berikan. Kalau Tuhan minta ribuan kambing domba, Abraham akan berikan. Tetapi yang diminta ialah Ishak, anak kandungnya yang dia dapatkan dengan waktu begitu panjangnya. Dia menunggunya selama 25 tahun. Waktu yang cukup panjang, dia membutuhkan kesabaran. 3 Ishak harus mati disembelih oleh tangannya sendiri. Bapak Ibu, inilah pergumulan Abraham pada waktu itu. Betapa dia bergumul Bapak Ibu atas perintah yang Tuhan berikan kepada dirinya. Perintah yang sangat-sangat tidak mudah untuk dijalani oleh Abraham. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi Tuhan ingin menguji iman Abraham. Apakah Abraham sungguh taat kepada Tuhan, sungguh mencintai Tuhan, ataukah hanya mencintai pemberian Tuhan? Apakah Abraham sungguh-sungguh berfokus mengutamakan Tuhan, ataukah hanya berkat-berkatnya? Bapak Ibu, bukankah Tuhan di dalam kehidupan kita kadang-kala menuntut yang lebih daripada kita? Menuntut bahwa Tuhan ingin kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Oleh karena apa? Karena Dia Allah yang cemburu. Tuhan tidak ingin dinomorduakan. Di dalam Matius pasal 10 ayat 37 dikatakan Bapak Ibu, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ya tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ya tidak layak bagiku. Tuhan tidak ingin dinomorduakan. Tuhan Allah yang cemburu. Tuhan ingin kita mengutamakan Dia lebih dari apapun juga.
Bukankah ini yang sering terjadi pada anak-anak Tuhan? Ketika kita berdoa sama Tuhan, minta usaha kita sukses, minta anak di dalam keluarga kita, minta pekerjaan, minta mendapatkan pacar dan sebagainya, minta kesehatan. Setelah Allah memberikannya, mewujudkan apa yang kita minta, kadangkala Bapak Ibu, kita lebih mementingkan berkat yang kita terima. Kita genggam erat-erat. Dan kita melupakan Tuhan, sumber berkat itu. Kadangkala kita melupakan Tuhan. Dan kita lebih menggenggam apa yang kita miliki. Mari kita lanjutkan cerita ini. Di dalam ayat 3 Bapak Ibu dan 4 dikatakan begini. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham yang memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya yang membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Bapak Ibu, pagi-pagi Abraham di dalam pergumulannya dia mempersiapkan apa yang diperlukan. Dia panggil bujangnya, disiapkan kayunya dan beserta Ishak dia pergi ke Gunung Moria. Gunung Moria dari tempat Abraham tinggal berjarak 100 km atau 3 hari perjalanan naik keledai. 3 hari perjalanan ini Bapak Ibu, Abraham bergumul di dalam hatinya. Apakah akan terus maju ke Gunung Moria mempersembahkan Ishak ataukah dia mundur? Waktu yang cukup lama ini memperberat pergumulan Abraham. Bagaimana tidak? Ketika dia memandang Ishak anaknya, dia teringat anaknya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika Ishak berbicara kepada dia, hatinya bergumul dengan sangat bagaimana anaknya akan dikorbankan. Dia akan kehilangan anak yang dia kasihi. Tapi dia tetap pergi menuju Gunung Moria. Bapak Ibu mengikut Tuhan kadangkala tidak mudah. Kadangkala Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Entah sakit penyakit yang berat. Entah masalah ekonomi yang tak kunjung selesai. Entah masalah keluarga yang membuat kita bergumul menjalani kehidupan ini. Dan kadangkala kita bertanya, Tuhan di manakah Engkau? Tapi Tuhan menginginkan kita untuk tetap taat mengikut Tuhan. Memandang kepada Kristus sebagai sumber kehidupan kita. Abraham taat mengikuti panggilan Tuhan. Taat ketika diuji di saat yang genting. Dia berfokus kepada Tuhan akan perintah Tuhan. Bapak Ibu, bukankah ini pula yang diteladankan, dilakukan oleh Kristus Tuhan kita? Di dalam Filipi 2 ayat 6-8 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mereka telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati di atas kayu salib. Abraham taat kepada Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Kristus taat menjalankan perintah Bapa karena kasihnya kepada kita, manusia yang berdosa. Ketaatan yang sama yang Tuhan inginkan dari setiap kita, anak-anaknya. Tuhan menginginkan kita melepaskan yang menjadi penghalang-penghalang dalam hidup kita. Tuhan menginginkan kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Contoh paling gampang Bapak Ibu, hari Minggu misalnya ibadah. Kita hobi mancing, ya, hobi hiking, ya, main sepeda sebagainya. Ketika ada kepentingan-kepentingan yang lain, mungkin ada tender ya jatuh pada hari Minggu, ya, mana yang kita utamakan? Tuhankah? Ataukah ego kita? Tuhan inginkan kita taat dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ayat 5 dikatakan, tinggallah kamu di sini, dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana,
kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Bapak Ibu, ketika mereka sudah sampai di kaki Gunung Moria, maka ia berkata kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini. Aku dan Ishak akan pergi ke atas untuk sembahyang kepada Allahku. Mengapa Bapak Ibu Abraham meninggalkan bujangnya? Abraham tidak ingin mereka menghalangi atau menjadi penghalang untuk Abraham dia mempersembahkan Ishak, menunaikan tugas yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan dia berkata, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Bapak Ibu, apa arti kalimat ini? Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Kami, berarti berdua yang kembali, bukan satu. Bukankah dia ke atas untuk mempersembahkan Ishak? Kenapa dia berkata kami akan kembali kepadamu? Apakah ini suatu dusta yang dikatakan Abraham kepada bujangnya? Apakah hanya untuk menghibur diri Bapak Ibu? Apakah suatu harapan yang tidak pasti? Ataukah ini ungkapan iman yang dimiliki oleh Abraham? Bapak Ibu, jawabannya ialah karena Abraham mengetahui 3 hal. Pertama, Ishak itu akan menjadi penggenapan dari janji-janji Allah. Ishak Bapak Ibu yakin pasti hidup dan Tuhan berkuasa bahkan untuk membangkitkan sekalipun dia sudah mati. Tuhan selalu menepati janji-janjinya, itu yang dia pegang. Dan dia percaya kuasa Tuhan itu ajaib bahkan atas kematian sekalipun. Ini artinya Bapak Ibu, di dalam kalimat itu terkandung iman, kepercayaan kepada Allah bahwa Allah akan menepati janjinya dan Tuhan sanggup untuk membangkitkan Ishak sekalipun dia sudah mati. Seorang dosen Bapak Ibu pernah berkata kepada saya, iman itu bukanlah berpikir positif atau sugesti diri untuk meyakinkan diri pada suatu keyakinan yang kita miliki. Iman juga bukanlah tindakan melompat dalam kegelapan, nekat, bukan. Melainkan berjalan dalam kegelapan tanpa takut karena percaya bahwa Tuhan itu baik dan ia tidak pernah merancang yang jahat bagi anak-anaknya. Inilah iman. Bapak Ibu, iman yang diperlukan di dalam kehidupan Abraham dan Abraham memilikinya. Bagaimana dia mempercayakan hidupnya sungguh kepada Allah walaupun dia sedang berada di lembah kekelaman. Sekalipun hati sedang penuh dengan kegalauan, namun Abraham mempercayakan hidupnya Ishak ke dalam tangan Tuhan. Dia percaya Allah berkuasa, dia percaya Allah itu baik adanya. Inilah yang harus ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan? Rahasianya ialah ketika kita beriman kepada Tuhan. Ketika kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sekarang perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki naik ke atas Gunung Moria. Abraham dan Ishak. Mereka berjalan berdua. Mereka membawa api dan pisau dan Ishak membawa kayu. Mereka berjalan tanpa bersuara. Yang ada ialah keheningan. Abraham bergumul dan bergumul di dalam hatinya. Meminta hikmat, meminta pertolongan Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu bagaimana reaksi Ishak pada waktu itu. Ya, tapi yang pasti ialah Ishak itu bukan lagi bayi atau anak kecil. Dia sudah beranjak dewasa. Di dalam keheningan itu Bapak Ibu, Ishak berkata, "Bapa," Abraham menyahut, "Ya anakku." Ishak berkata, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ishak yang sudah beranjak remaja ini bertanya kepada bapaknya, "Di mana anak domba untuk korban bakaran itu?" Bapak kasih Tuhan, coba kita bayangkan sedikit. Bagaimana reaksi Abraham, bagaimana perasaan Abraham ketika dia ditanya oleh anaknya. Bahwa anak domba itu yang akan disembelih ialah anaknya sendiri. Betapa hancurnya hati Abraham ketika ditanya oleh anaknya. Namun Abraham bertanya dengan penuh keyakinan. Dia menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Yehova Jireh. Tuhan yang menyediakan korban bakaran itu.
Artinya apa? Abraham percaya kepada Allah bahwa Tuhan yang akan menolong dirinya menghadapi masalah yang berat ini. Tuhan akan membuka jalan dan Tuhan akan menyediakan anak domba itu. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman itu adalah dasar di segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 Bapak Ibu dikatakan, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anak yang tunggal, walaupun kepada tadi katakan keturunan yang berasal dari Ishaklah ia akan disebut Abraham. Karena dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Kita melihat bagaimana iman Abraham, iman yang benar kepada Allah yang benar. Abraham percaya kepada kasih, kepada kuasa Tuhan, kepada pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang memampukan Abraham untuk melangkah di dalam ketaatan. Itu seorang teolog besar Bapak Ibu, Charles Spurgeon ya berkata begini. Iman dan ketaatan terikat di bendel yang sama. Ia yang taat kepada Tuhan, maka akan mempercayai Tuhan. Dan ia yang mempercayai Tuhan, maka akan mentaati Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita, maka kita akan mentaatinya. Ketika kita taat sama Tuhan, karena kita percaya, kita beriman kepada Allah. Bapak Ibu, setelah mereka berjalan dan mereka berjalan, akhirnya mereka sampai ke situ tempat yang dikatakan Allah untuk mempersembahkan Ishak di sana. Abraham menyediakan mezbah, ada kayu di atasnya. Dan di atas kayu itu kita tahu Bapak Ibu, Ishak diikat di atas mezbah itu. Dan ketika pisau itu siap membeli Ishak, Tuhan berkata, Abraham, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Inilah Bapak Ibu tujuan Tuhan menguji Abraham. Mempersembahkan Ishak. Bukan karena Allah kejam. Tapi Allah hanya ingin menguji iman Abraham. Seberapa dia mencintai Tuhan. Seberapa dia beriman kepada Tuhan. Dan Abraham berhasil. Seorang bapak yang rela melepaskan anaknya hanya demi kasihnya kepada Tuhan. Demi ketaatannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, bukankah ini yang Tuhan inginkan di setiap kita? Ketaatan yang total. Ketaatan yang sungguh-sungguh kita mengikuti kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan Yesus berkata Bapak Ibu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tuhan ingin kita mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Saya ingin tanya, yang di rumah jangan jawab ya, jawab pun gak kedengaran ke saya. Saya ingin tanya yang ada di gereja. Kenal orang ini Bapak Ibu? Pemilik kenal? Gak kenal saya cerita. Kalau kenal saya tutup khotbahnya. Bapak Ibu, dia adalah Corrie ten Boom. Ia dan keluarga Bapak Ibu berasal dari Belanda. Sebuah keluarga yang begitu taat dan beriman kepada Tuhan. Dan mereka Bapak Ibu mendedikasikan hidup mereka untuk melayani sesama. Rumah mereka Bapak Ibu selalu terbuka bagi siapapun juga yang memerlukan bantuan. Dan dalam waktu yang cukup lama Bapak Ibu, keluarga ini aktif melakukan kegiatan sosial. Selama Perang Dunia Kedua, rumah keluarga ten Boom menjadi tempat pengungsian. Bagi siapa? Bagi pelarian yang diburu oleh tentara Nazi.
Pada waktu itu tentara Nazi sangat kejam ya Bapak Ibu, menangkap terutama orang-orang Yahudi yang menangkap lalu menyiksa mereka bahkan membunuhnya. Mereka melindungi orang-orang Yahudi yang dikejar-kejar oleh tentara Nazi pada waktu itu. 28 Februari Bapak Ibu 1944, keluarga ini dihianati oleh seorang bernama Gestapo, yaitu seorang polisi rahasia Nazi yang menggerebek rumah mereka. Gestapo Bapak Ibu bahkan membuat perangkap dan menunggu sampai seluruh penghuni itu berkumpul di rumah itu lalu menangkap semuanya, 30 orang, termasuk ayahnya dan kedua anaknya, dan termasuk Corrie ten Boom ini dibawa ke penjara dan di tempat penyiksaan. Bapak Ibu, ayahnya meninggal, adiknya meninggal. Namun puji Tuhan Corrie ten Boom selamat karena kesalahan administrasi. Dalam satu wawancaranya dia berkata begini, sepanjang hidup saya telah belajar bahwa kita tidak boleh memegang sesuatu terlalu erat. Semakin kita mencintai kegembiraan-kegembiraan kecil, semakin kita cenderung memegangnya lebih erat. Dan kita akan mengalami rasa sakit ketika Bapa di sorga melepaskan genggaman kita daripadanya dan mengambil mereka dari tangan kita. Dia berkata, ketika kita mencintai kegembiraan-kegembiraan itu, kita genggam erat-erat. Namun ketika Tuhan yang berkuasa itu melepaskan dari kita, maka rasa sakit itu luar biasa. Bukankah ini yang seringkali kita alami? Ketika kita mencintai sesuatu, baik harta kita, uang kita, keluarga kita, hobi kita akan menggenggamnya erat-erat. Dan ketika itu terlepas dari kita akan sangat-sangat merasa kehilangan. Kalau perlu Bapak Ibu kita pegang erat-erat itu, tidak lepas daripada hidup kita. Bahkan sampai-sampai kita melalaikan Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita malam hari ini? Kebanggaan apa yang menghalangi kita untuk taat kepada Tuhan? Apa yang sedang kita genggam dan menghalangi untuk mendekat kepada Kristus? Harta bendakah yang Tuhan titipkan kepada kita? Jabatankah? Mimpi-mimpi kita kah? Cita-cita kita? Keluarga kita? Hobi? Dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Tuhan tidak ingin kita dinomor duakan. Tapi Tuhan ingin menjadi yang utama dalam hidup kita. Tuhan ingin kita lebih mencintai Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu daripada pemberiannya. Mari kita belajar malam hari ini. Kita rela melepaskan apa yang menjadi kebanggaan kita, yang menjadi penghambat kita datang kepada Kristus. Tapi kita boleh mencintai Tuhan lebih utama daripada segala-galanya. Mari kita belajar. Ketaatan Abraham teladan buat kita. Terlebih lagi, ketaatan Allah Bapa yang melepaskan dan memberikan anaknya, yaitu Kristus Tuhan kita, sebagai bukti kasihnya kepada kita, manusia berdosa. Ada teladan yang sempurna, pengorbanan yang sempurna yang harus kita ikuti. Saya rindu Bapak Ibu kita semua malam hari ini, baik yang ada di rumah maupun kita ada di gereja. Biarlah hidup kita mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga. Mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Di dalam ketaatan yang kita nyatakan di dalam tindakan. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, ajarkan kami seperti Abraham untuk taat kepadamu, untuk semakin mengenal Engkau dengan benar, untuk beriman dengan benar kepada Engkau Tuhan. Bagaimana Abraham rela ya Tuhan mempersembahkan yang paling dia kasihi,
demi mengikuti kehendak dan perintah-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk mengutamakan Engkau, mengasihi Engkau, bahkan melepaskan Tuhan apa yang menjadi kebanggaan kami. Dan bila mana itu menjadi penghalang buat kami datang kepada Engkau. Tuhan, mampukan kami. Kami tahu Tuhan, firman-Mu yang tidak mudah untuk kami lakukan. Tapi kami ingin belajar lebih lagi, taat, mengikuti kehendak-Mu. Sebab sesungguhnya Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan, dengan satu tujuan kami boleh memuliakan nama Tuhan dan hidup di dalam kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, bila mana hidup kami selama ini hanya berfokus kepada diri kami, mengejar untuk kepentingan kami, ego kami, dan Tuhan kami nomor duakan. Tuhan tolong kami, biar iman kami boleh bertumbuh. Kerohanian kami semakin dewasa. Kami bisa menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah malam hari ini ya Tuhan. Biar Engkau ya Tuhan boleh terus memberkati akan kehidupan kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan sertai perjalanan kami masing-masing. Memberkati istirahat kami ya Tuhan. Dan besok membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Bapa di sorga, sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau. Bapak Ibu, mari kita arahkan hati kita dan pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa, kiranya anugerah yang tak pernah berkesudahan, yang selalu baru dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kekuatan bimbingan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.